Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas monitor gamingnya kaum mending. Karena setiap saya nge-review monitor apapun, baik itu bukan monitor gaming, pasti komennya mending monitor ini. Karena murah, tapi bagus. Benarkah seperti itu? Di video kali ini akan kita bahas. Dan perkenalkan, ini adalah Xiaomi Mi Monitor 34 yang sebenarnya bukanlah monitor terbaru dari Xiaomi karena tahun lalu monitor ini sudah beredar di marketplace. Cuman tahun ini Xiaomi Indonesia baru memasukkannya secara resmi ke Indonesia. Dan ini saya dikirimi oleh Xiaomi Indonesia untuk nyobain secara officially atau secara resmi. Untuk harga resminya dibanderol dengan harga 6,999 atau kita anggap aja 7 juta karena kembali 1000. Kalau nggak resminya sih saya lihat di beberapa marketplace variatif ya. Cuman menurut saya mending beli resminya aja. Kenapa? Karena investasi jangka panjang dan harganya pun di atas 5 juta. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kita tinggal masukkan aja ke service center Xiaomi yang sudah kesebar di seluruh Indonesia. Jadi kita itu merasa lebih aman gitu kalau beli garansi resmi. Dan harga resmi yang hampir 7 juta ini kalau kita bandingkan dengan kompetitor lain dengan spesifikasi yang sama, Xiaomi Mi Curve 34 inch ini masih lebih terjangkau. Karena kompetitornya dengan spesifikasi yang sama harganya itu bisa tembus 9 sampai 10 juta. Jadi dimensinya sama-sama 34 inch, aspek rasionya ada di 21:9 karena kalau kalian lihat ini adalah monitor yang ultra wide. Untuk resolusinya ada di UWQ XD atau 3440x1440. Terus untuk kurvaturnya ada di 1500R. Memang bukan termasuk yang curve banget karena ada monitor yang lebih rendah kurvaturnya dibandingkan dengan Xiaomi Mi Curve 34 ini. Cuman kalau buat saya pribadi 1500R ini cukup sih ya karena kebutuhan saya adalah untuk editing. Dan kalau monitor itu terlalu bending kurvaturnya, terlalu melengkung karena kebutuhan saya untuk ngedit foto, ngedit video, kadang gambar yang saya edit itu malah kayak jadi nggak simetris meskipun saya sudah menggunakan grid di Photoshop ataupun di Adobe Premiere Pro. Kalau 1500R menurut saya masih enak gitu, nggak terlalu melengkung. Cuman kalau untuk gaming memang lebih enak yang kurvaturnya rendah karena field of view kita jadi lebih luas. Jadi kalau misalkan kita main game di layar ultrawide yang kurvaturnya rendah, itu bisa kelihatan semua, hanya tinggal sekali lirik gitu, nggak usah noleh-noleh seperti monitor flat atau 1500R ini. Dan sebelum kita bahas masalah spesifikasi lengkapnya, saya mau bahas dulu masalah desain karena menurut saya desainnya ini bagus banget. Walaupun desain itu relatif ya, tergantung selera orang masing-masing. Cuman saya yakin kalian pasti setuju kalau desainnya ini bagus banget. Tampak depan framenya udah modern banget dengan frame yang tipis. Di frame bagian bawahnya nggak ada logo sama sekali, polos aja. Hanya ada lampu indikator on di pojok kanannya dan kecil banget. Tampak belakang, waduh malah lebih bagus lagi. Warnanya ini full matte black, minimalis banget. Logo Xiaomi-nya juga kecil aja dan warnanya pun dibikin hampir sama. Jadi kesan minimalisnya dapat banget, blending gitu ya, nggak terlalu eye catching. Jadi walaupun namanya ini gaming monitor, tapi kesan gamingnya nggak ada sama sekali. Kalau buat saya pribadi, saya malah lebih suka tampilan yang simple, minimalis, dan elegan seperti ini. Karena kesannya kayak monitor yang profesional gitu. Dan yang paling saya suka adalah kabel manajemennya. Kabel manajemennya ini rapi banget dan didesain segampang mungkin. Jadi di bagian lehernya ini pakai magnet yang bisa saya lepas dengan mudah. Dan bukan hanya di bagian leher, tapi di bagian punggung belakangnya ini juga pakai magnet yang bisa kita lepas dengan mudah seperti ini ya. Ini kalau saya lepas saya harus copot kabel. Jadi saya pasang lagi. Nggak perlu obeng atau baut untuk buka tutup bagian belakang kabel manajemennya. Jadi produknya ini kayak bukan keluaran Xiaomi gitu. Kayak produk-produk Eropa, produk-produk Barat yang memang biasanya sesimpel ini, secanggih ini. Terus untuk memasang bracketnya juga mudah banget. Tinggal pasang, klik, udah beres. Kalau secara build quality memang dia overall masih plastik. Tapi plastiknya ini lumayan tebel kok. Nggak kerasa murah sama sekali. Untuk base bagian bawah pakai besi yang cara pasangnya juga mudah banget karena udah ada baut yang ada pegangan tangannya untuk muter. Dan kenapa dibikin lebih berat base bagian bawahnya ini? Karena dia memiliki flexible adjustment. Jadi kita bisa swivel seperti ini ya, kanan kiri. Dan kalau kalian lihat base bagian bawahnya ini nggak ngikut. Dan selain swivel dia juga memiliki adjustment, hey adjustment. Nah seperti ini. Cuman memang kalau pakai satu tangan ya untuk hey adjustment, ya kalau saya sih kuat ya karena saya fitness ya, enggak sih. Intinya kalau pakai satu tangan butuh tenaga ekstra jadi kurang smooth kalau untuk hey adjustmentnya. Cuman kalau untuk swivel dan juga untuk tilting dia udah
enteng sih kalau misalkan kita pakai satu tangan. Terus buat kalian yang mau pakai monitor ini untuk di dinding, tinggal belikan aja bracket dan pasang di VESA mount-nya tadi, karena di dalam paket pembeliannya juga sudah disediakan wall mounting bolt dan juga screw-nya. Untuk panelnya, Mi Curve 34 ini menggunakan panel VA dari Samsung. Panel VA yang bagus banget ya kalau bikinannya Samsung. Jadi brightness-nya ada di 300 nits dengan refresh rate 144 Hz dan juga sudah support dengan AMD FreeSync. Kalau di websitenya Xiaomi dijanjikan response time grayscale-nya itu ada di 4 millisecond. Cuman maaf karena saya nggak punya alat untuk mendeteksi response time-nya secara akurat, jadi saya pinjam videonya dari Hardware Unbox yang nanti linknya akan saya taruh di sini atau saya taruh di kolom deskripsi. Nah, saya kutip dari Hardware Unbox di mode 144 Hz dengan overdrive-nya di mode high, average G to G atau gray to gray response times-nya ada di 6,7 millisecond. Dan ketika saya tes pakai moving picture response time yang ada di UFO test di mode 144 Hz dengan pixel per frame-nya 12, dia juga ada di persistence 6,4 milliseconds. Jadi kalau dibilang response time-nya ini cepet ya nggak cepet-cepet banget, cuman karena refresh rate-nya udah tinggi buat kalian yang suka main game kompetitif, contohnya CSGO, PUBG, atau game kompetitif FPS yang lain ya udah enak banget. Memang ada rumor ya beredar di luaran sana mata manusia itu tidak bisa membedakan antara 60 Hz, 120 Hz dan juga 144 Hz. Memang kalau secara mata naked eye gitu ya, kita nggak bisa membedakan. Cuman kalau secara rasa kita pasti bisa membedakan karena feel-nya bener-bener beda banget. Ketika mouse kita gerakan di mode 144 Hz dan GPU-nya bisa mendapatkan 144 FPS, rasanya itu responsif banget. Dan saya jamin kalau kalian udah terbiasa main di mode 144 Hz, kalian nggak akan mau balik ke mode 60 Hz. Sama kayak layar HP. Kalau misalkan layar HP kalian 90 Hz, terus balik ke 60 Hz, itu rasanya kayak kaget gitu ya. Kok gini gitu rasanya. Oh ya, untuk set mode overdrive tadi kita bisa akses tombol OSD yang ada di belakang yang sayangnya masih tradisional ya, bukan joystick yang bisa kita geser dengan mudah. Jadi ada tombol power, menu, tombol enter dan juga tombol untuk berpindah menu OSD. Tombolnya sebenarnya enak banget, nggak kerasa terlalu plastik dan tactile, cuman karena saya terbiasa dengan joystick, jadi awal-awal pakai monitor ini saya sering banget salah pencet. Jadi misalkan saya mau pencet menunya, malah salah pencet tombol powernya, jadi dia mati. Terus kalau untuk editing, dia juga sudah memiliki color gamut yang luas dengan 85% NTSC atau sekitar 121% sRGB. Kalau untuk warnanya menurut saya udahlah enak banget kalau digunakan untuk editing. Jadi warnanya itu lebih pop up dan juga lebih stabil. Terus karena dia pakai panel VA, jadi kontras rasionya tinggi banget, ada di 3000:1. Warna gelap akan terlihat lebih gelap, warna terang akan terlihat lebih terang, lebih realistis. Sayangnya dengan kontras rasio yang udah tinggi, monitor ini belum support XDR. Kalau kebutuhan kalian bukan nonton film yang memang pengen pakai XDR atau ngedit foto yang XDR, ya menurut saya nggak masalah, toh kontras rasionya juga udah tinggi. Terus juga nggak ada built-in audio di Mi Curve 34 gaming monitor ini, tapi ada port audio jack 3,5 mm buat kalian yang pengen langsung pakai headset atau speaker melalui monitor ini. Dan di bagian belakangnya terdapat dua buah HDMI 2.0 yang udah saya coba pakai kabel HDMI saya, dan dia cuma mentok di 100 Hz kalau pakai kabel HDMI. Cuman di dalam paket pembeliannya ini ada kabel DisplayPort. Nah, kalau misalkan kita pakai kabel DisplayPort, dia ada di maksimum resolusinya, yaitu 3440x1440 dengan refresh rate 144 Hz. Dan saya udah pakai monitor ini mungkin sekitar 1 minggu kalau dari sekarang, dan memang saya suka banget dengan monitor yang ultra wide seperti ini. Kenapa? Karena ibaratnya kayak kita punya dua monitor tapi di dalam casing satu monitor. Jadi dari segi space itu lebih hemat tempat. Dan buat yang ngikutin DKID pasti tahu kalau saya juga melakukan analisa saham, dan dengan ultra wide aspek rasio 21:9-nya ini saya bisa buka sampai 5 window sekaligus dan masih nyaman untuk digunakan. Masih terlihat dengan jelas gitu. Window satunya saya gunakan untuk cek fundamental, satunya untuk technical, satunya untuk cek real market, sisanya saya buat untuk nonton Netflix atau kadang YouTubean. Untuk research dan juga bikin script juga nyaman banget, karena prinsipnya sih sama, kita kayak punya dua monitor di dalam satu monitor. Dan kalau misalkan saya lagi bikin script, saya buka Microsoft Word, dan window lainnya saya gunakan untuk membuka website, kemudian membuka referensi yang lain. Jadi lebih mudah aja, nggak perlu minimize dulu terus ganti, minimize ganti gitu, nggak. Bener-bener menghemat waktu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Mi Curve Gaming Monitor 34 inch ini, yang kesimpulannya menurut saya emang
gila sih ya, monitor gaming satu ini gila. Kenapa? Karena dia bisa paling murah dengan spesifikasi yang kompetitornya itu bisa tembus 9 sampai 10 juta. Padahal ya kalau di monitornya ini kan nggak ada iklan seperti di smartphone-nya. Kalau smartphone-nya kenapa murah? Mungkin ya teori saya ya karena ada iklannya. Tapi monitor ini nggak ada iklannya, tapi dia bisa bikin dengan harga yang paling murah dibandingkan dengan kompetitornya. Emang brand yang satu ini nggak bisa didebat lah kalau masalah tagline-nya yang memang mending Xiaomi. Walaupun memang ada sedikit saran dari saya yang mungkin ke depan Xiaomi bisa pertimbangkan. Contohnya adalah respon time-nya. Jadi kalau misalkan gaming monitor, minimal respon time menurut saya adalah 3 millisecond. Terus juga harus ditambah fitur gaming seperti crosshair, terus juga ada black equalizer atau color vibrance. Jadi biar kita punya banyak opsi untuk profil gambarnya. Terus untuk tombol SD-nya semoga kedepannya bisa pakai joystick. Tapi kekurangan tersebut menurut saya tertutupi dengan harganya yang murah banget, di spesifikasinya yang tinggi banget. Apalagi dengan harga ini, tadi saya lupa untuk ngasih tahu kalau dia juga sudah memiliki sertifikasi TÜV Rheinland untuk kesehatan mata kita. Kenapa saya lupa? Karena saya pribadi jarang banget pakai low blue light filternya itu. Jadi benar-benar nggak pernah saya sentuh. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.